persidangan yang saya nonton yaitu persidangan kasus Lutfi. Yang terlibat Dede Lutfi Alfian sebagai terdakwa, Majelis Hakim Andri Saputra sebagai jaksa penuntut umum, 1 orang satpam, 4 orang anggota Polri, dan 5 orang saksi yang merupakan anggota kepolisian. Yang terdakwa yaitu Dede Lutfi Alfian. Pasal yang disangkakan yaitu pertama, pada pasal 212 KUHP, orang yang melakukan kekerasan pada aparat negara. 214 KUHP, orang yang mengeroyok aparat negara. Kedua, pasal 170 ayat 1 KUHP, orang yang secara bersama-sama melakukan kekerasan dan pengerusakan di muka umum. Dan ketiga, pasal 218 KUHP, orang yang tidak mengindahkan peringatan aparat keamanan. Proses persidangan. Pada sidang pertama, penasihat hukum menyampaikan tidak akan mengajukan eksepsi atas dakwaan yang disampaikan oleh JPU, sehingga persidangan dapat langsung masuk pada agenda pembuktian. Pada sidang kedua, terjadi keterangan para saksi. Ada 5 orang saksi yang kelimanya merupakan anggota kepolisian yang diduga mengetahui Lutfi saat aksi demokrasi 30 September 2019 lalu berlangsung. Dari keterangan para saksi, Lutfi disebut bawa bendera dan lempar aparat. Pada sidang ketiga, agenda mendengar saksi dari JPU dan PH. Pada sidang ketiga ini, JPU tidak dapat menghadirkan saksi yaitu Zainuddin yang memiliki peran pada saat melakukan penangkapan terdakwa karena sedang melakukan dinas di luar kota. Pada sidang keempat ini, dilakukan agenda pemeriksaan ahli pada saat hakim meminta untuk pemeriksaan terdakwa dilakukan pada agenda sidang. Penasihat hukum mengajukan keberatan dan meminta dilakukan pemeriksaan pada agenda sidang selanjutnya. Pada sidang kelima, dilakukan keputusan dan sidang dilanjutkan pada tanggal 29 Januari 2020 dan dilakukan foto bersama sebagai bukti karena jaksa hakim sedang berhalangan. Pada sidang ke-6, dilakukan agenda penuntutan dari JPU MH Bintang AL membuka persidangan dengan agenda membawa dakwaan oleh jaksa penuntut ilmu dan ketua majelis hakim mengusyawarakan permohonan penangguhan penasihatan hukum. Pada sidang terakhir, dilakukan agenda membaca keputusan bahwa terdakwa ditahan dan divonis 16 tahun penjara. Apakah dakwaan jaksa sesuai dengan undang-undang? Jawab iya. Proses pembelaan. Berdasarkan keterangan ahli yang dihadirkan bahwa pelanggaran terhadap pasal 218 KUHP harus berada di dalam oleh karena terdakwa ditangkap saat naik sepeda motor di depan kantor Polres Jakarta Barat dan bukan dalam saat bangun, maka terdakwa tidak memenuhi unsur pasal 218 KUHP sehingga terdakwa tidak dapat dipidana. Keputusannya yaitu Dede Lutfi Alfian ditahan dan divonis 16 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah, subsidiar 1 tahun kurungan penjara. Menurut pendapat saya, karena negara kita merupakan negara hukum, maka setiap perbuatan atau masalah yang dilakukan harus melalui jalur hukum yang sudah tertera di undang-undang, yaitu sesuai dengan perbuatan Dede Lutfi, perbuatan tindakan pidana korupsi. Sekian dan terima kasih.